Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa 'ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihi al-mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah yang barusan kita kerjakan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita kerjakan diterima olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti yang disampaikan oleh moderator bahwa taklim kita pada kesempatan Ahad keempat ini, ya, malam Senin ini adalah berkenaan dengan akidah atau berkenaan dengan tauhid. Ya, saya merujuk kepada sebuah kitab dengan nama At-Tauhid Al-Muyassar, ya. Kitab Tauhid Muyassar artinya dipermudah, atau kalau diindonesiakan diartikan dengan belajar mudah ilmu tauhid. Ya, buku ini sudah saya terjemahkan dan sudah saya share di beberapa media, di internet, ya, di blog, di media sosial, ya. Kalau misalnya di sini ada info bisa kita kitabnya, nanti kita kaji kitab bareng-bareng. Jadi sambil baca kitab. Cuma kalau nggak ada nggak apa-apa. Sementara yang dulu aja kita nyimak, gitu ya. Tauhid, ya, merupakan awwaluddin, ya, yakni dasar dan pertama dari agama ini, yang para nabi Allah Subhanahu wa taala utus memperingatkan, mengingatkan umatnya untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Dari setiap umat Allah Subhanahu wa taala utus rasul, inti ajaran mereka sama, ya. Ubudullah, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, jauhilah taghut, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang disembah oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, ya, seperti orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dakwahnya juga tauhid. Kalau Nabi Isa hidup, ya, tahu ternyata dirinya disembah, marah, ya, marah sekali. Nabi Musa atau termasuk juga Uzair, Nabi Uzair yang disembah oleh orang-orang Yahudi juga sama, dakwahnya tauhid. Bahkan dalam banyak ayat di Al-Quran, di surah di surah Maryam, di surah Al-Anbiya, ya, dan ayat-ayat yang lain, ya, yang menyebutkan kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dakwahnya tauhid. Nabi Isa, ya, berkata di surah Al-Maidah, setelah Allah menyebutkan tentang kafirnya orang yang menyatakan Trinitas, ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak, Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi agama Nasrani ini ada banyak alirannya, ya, ada yang berkeyakinan Trinitas, ada yang berkeyakinan
Al-Masih Nabi Isa alaihissalam adalah Allah. Maka di surah Al-Maidah ini Allah bantah satu persatu. Pertama Allah bantah Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalits tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ya, sebagai Tuhan Bapa misalnya. Ada lagi Tuhan Anak misalnya, ada lagi Tuhan Ibu misalnya. Kata Allah telah kafir. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali satu saja. Ya. Kemudian di ayat lanjutannya Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihul ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masih, padahal Al-Masih sendiri berkata, ya bani Israil, ya bani Israil. Wa qala al-Masih apa lanjutannya? Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil innahu may yusyrik billah. Ya. Ada kata-kata sebelumnya wa qala al-Masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Yakni Nabi Isa alaihissalam menyatakan, wahai bani Israil, ya sembahlah oleh kalian Allah Rabbi wa rabbukum. Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, ya, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi dia surga. Ya, kata Nabi Isa, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu nar, tempatnya di neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim dari orang-orang musyrik itu tidak akan memperoleh penolong pun. Ya. Nah, lengkapnya wa qala al-Masih ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Ya. Wahai bani Israil, sembahlah oleh kalian Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ya, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Nabi Isa sendiri menyuruh umatnya, ya, orang-orang Nasrani, ya, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, mengadakan tandingan bagi Allah, yang disembah malah selain Allah, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan dia masuk surga. Wa ma'wahu nar, tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim, orang-orang musyrik. Kenapa orang-orang musyrik dengan zalim? Karena arti zalim itu kan wa syai' fi ghairi mawdi'i, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ketika mengarahkan ibadah bukan kepada yang berhak, sama saja melakukan kezaliman. Maka orang-orang musyrik disebut dengan zalim. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Bahkan dalam ayat lain Nabi Isa menyatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratal mustaqim. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ini sembahlah Dia saja. Inilah jalan yang lurus. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa para nabi inti ajarannya sama, tauhid. Nabi Musa juga sama. Ya, tauhid juga. Makanya Nabi Musa alaihissalam saat melihat orang-orang Yahudi Bani Israel menyembah patung anak sapi, beliau marah. Ya, kemudian beliau bawa patung anak sapi yang disembah oleh orang Yahudi dan beliau bakar dan beliau taburkan hasil atau debu hasil bakarannya, ya, ke lautan. Saking marahnya beliau ketika melihat orang-orang Bani Israel umatnya menyembah patung anak sapi. Para nabi semuanya sama. Ya, jadi kalau mengikuti para nabi harusnya mentauhidkan Allah. Kalau kenyataannya tidak mentauhidkan Allah, sama aja nggak mengikuti para nabi. Maka orang-orang Nasrani zaman sekarang, ya, yang malah menyembah selain Allah, ya, itu bukan mengikut Nabi Isa. Orang-orang Yahudi yang menyembah selain Allah, menyembah Musa, itu bukan mengikut Nabi Musa. Ya. Kalau betul-betul mengikuti Nabi Musa, ya nyembah hanya kepada Allah. Kalau betul-betul mengikuti Nabi Isa, ya nyembah hanya kepada Allah. Ya. Maka datanglah, ya, Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW,
ya, mengingatkan kembali apa yang didakwahkan oleh nabi-nabi sebelum beliau. Ya, beliau ajak mereka juga sama, ya, untuk mentauhidkan Allah. Oleh karena itulah ulama menerangkan bahwa para nabi agamanya semuanya sama, yaitu Islam. Ya, jadi Islam adalah agama para nabi. Karena arti Islam itu adalah al-istislamu lillahi tauhid wal inqiyadu lahu bil ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Tunduk, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, dan wal inqiyad lahu bil wal al-istislam lahu al-istislam lillahi bil tauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bil ta'ah, tunduk dengan menaatinya, wal bara'ah minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan orang-orangnya. Ya, arti Islam. Sehingga karena para nabi semuanya sama tauhid juga, mereka muslim. Ya, mereka muslim. Nabi Musa muslim, Nabi Isa muslim, dan pengikutnya di waktu itu yang masih bertauhidkan Allah muslim. Ya, masih muslim. Jadi pengikut Nabi Musa di zaman Nabi Musa muslim. Pengikut Nabi Isa di zaman Nabi Isa, ya, juga muslim, karena mereka ketika itu masih mentauhidkan Allah. Tapi ketika sudah meninggalkan tauhid, jadilah mereka kafir, apapun namanya, mau namanya Yahudi, mau namanya Nasrani, yaitu bukan muslim lagi. Ya. Yang muslim yang masih mentauhidkan Allah kita, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum arti Islam mentauhidkan Allah dan mengikuti nabi atau rasul yang diutus ketika itu. Ya. Nah, lalu kenapa mereka disebut Yahudi, orang-orang Yahudi? Ada beberapa penjelasan dari sebagian ulama. Orang Yahudi disebut Yahudi, ada yang berpendapat, yakni karena mereka nisbat kepada Yahuda atau Yahuda, anak di antara anak-anak Nabi Yakub. Ya. Bani Israel ini kan artinya keturunan. Israel nama Nabi Yakub. Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Di antara anaknya ada Yahuda, ya, maka keturunan Yahuda nisbat kepada Yahuda, jadilah Yahudi. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan disebut Yahud karena mereka yatahawwadun, yakni yataharrakun, sering bergerak ketika ibadahnya. Ketika mereka berada di hadapan Haikal Sulaiman sambil baca kitab Taurat, yataharrakun, mereka bergerak begini terus sambil baca. Maka kita jangan sampai sholat banyak bergerak begitu. Ya, semuanya bergerak terus, namanya bertentangan dengan khusyuk. Karena arti khusyuk itu hudurul qalbi wasbudul harakat, hadirnya hati dan harta badan. Gitu ya. Meskipun ada rincian dalam ilmu fikih itu hukum dalam sholat ada 5 hukum. Ya, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang berpendapat disebut Yahudi itu karena mereka saat minta melihat Allah Subhanahu wa taala dan mereka disambar petir, ya, mereka setelah dihidupkan mereka mengatakan inna hudna ilaihi, sesungguhnya kami tobat ya Allah kepada Engkau. Maka disebutlah mereka Yahudi, ya, dan pendapat-pendapat yang lain. Jadi aslinya bukan agama. Agamanya dulu mereka muslim di zaman Nabi Musa. Cuma karena mereka sudah nggak bertauhid lagi, bukan bukan di atas Islam lagi. Dan Allah sebut agama mereka agama hawa nafsu. Makanya di surah Al-Baqarah ayat 120 yang sering disampaikan oleh para penceramah, walan tarallahu 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum. Kalau engkau mengikuti ahwa ini bentuk jamak dari kata hawa. Ya, kenapa agama mereka Yahudi dan Nasrani disebut ahwa? Karena isinya hawa nafsu, beragama sesuai dengan hawa nafsu mereka yang mereka inginkan dan nggak mau ngikutin apa yang disebutkan dalam kitab mereka, dalam Taurat, dalam Injil, ya, mereka nolak. Ya, maka mereka bukan di atas agama yang benar lagi. Dan Nabi Ibrahim juga sama, agamanya Islam. Makanya dulu orang-orang Yahudi mereka sama orang-orang Nasrani juga sama
Ibrahim itu orang Yahudi. Nasrani mengatakan Ibrahim itu orang Nasrani. Ya, maka Allah bantah. Maka Ibrahim Yahudiyyan wa la Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tetapi beliau adalah seorang muslim yang hanif. Ya, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Ya. Nah, ini sekedar pengantar saja terkait dengan tauhid, bahwa tauhid adalah inti dakwah para nabi, para rasul. Ya. Jadi semua para nabi, para rasul dakwahnya tauhid. Dan tauhid ini memiliki banyak keutamaan. Ya. Banyak keutamaan. Di antara keutamanya adalah mereka yang meninggal di atas tauhid akan masuk ke dalam surga. Man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang maka dia akan masuk ke dalam surga. Bahkan dengan tauhid pula, kalau seseorang menjaga tauhid, dia akan mudah masuk ke dalam surga. Dalam arti dia akan dipermudah masuk ke dalam surga tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan, dan tidak mampir dulu ke neraka, bahkan tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Pernah suatu ketika diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umat-umat berikut nabinya. Ada nabi pengikutnya cuma 2 orang. Ada nabi yang sampai nggak ada walaysa ma'ahu ahad, nggak punya pengikut. Ya. Dan ada juga umat yang banyak, as-sawadul ma'allah, umat yang banyak. Ketika itu beliau mengira bahwa ini umat beliau, tapi dikatakan kepada beliau ini Musa dan kaumnya. Ya. Kemudian diperlihatkan lagi umat yang lebih banyak lagi. Ya, umat yang lebih banyak lagi, baru dikatakan kepada beliau, hadhihi ummah, ini umatmu. Wa fihi, di tengah-tengah mereka ada 70.000 orang, 70.000 sangat banyak, yang masuk ke dalam surga bila hisab wala adab, masuk ke dalam surga tanpa hisab, ya, tanpa proses dihisab, ya, diperiksa amal, dan wala azab, dan tanpa mampir dulu ke neraka, tanpa diazab, mudah masuk ke dalam surganya. Ya. Setelah diperlihatkan kepada beliau hal tersebut, kemudian beliau sampaikan ke tengah-tengah para sahabat, maka para sahabat, ya, mereka diantara sesama mereka saling diskusi. Boleh jadi yang 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah mereka yang mungkin lahir dalam keadaan muslim dan tidak pernah berbuat syirik sampai meninggal dunia. Yang lain berpendapat, boleh jadi mereka adalah yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya, para sahabat. Ya, dan pendapat-pendapat yang lain. Maka setelah sampai pendapat-pendapat itu ke telinga beliau keluar, ya, dari kemah beliau ketika itu sedang safar, ya. Beliau kemudian menerangkan tentang siapakah yang masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hul ladzina la yastarqun. Mereka adalah yang orang-orang yang tidak minta diruqyah ketika butuh diruqyah, mereka ruqyah sendiri, nggak mengandalkan orang lain, nggak bergantung pada orang lain. Boleh sih boleh, tapi kurang utama. Yang bagus adalah dia beruqyah sendiri dan nggak bersandar, nggak bergantung kepada orang lain. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktubun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengobati luka mereka dengan besi panas, seperti yang terjadi di zaman dulu. Ada ketika butuh dikeluarkan mungkin yang menancap gitu ya dengan besi panas, maka mereka mengobati dengan besi panas. Ya. Hukumnya makruh saja, karena ada riwayat bolehnya mengobati dengan besi panas, maka hukumnya makruh. Kemudian wala yatatayyarun, dan mereka tidak merasa sial dengan sesuatu apapun. Nggak seperti orang di zaman sekarang yang kadang merasa sial dengan hari, ini hari naas,
Ini bulan naas, tanggal naas, akhirnya dia tidak jadi melakukan kegiatan pada hari, pada bulan, ya pada waktu tertentu. Ya, tidak seperti itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengambil kesimpulan secara bahwa maksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ya, bahwa yang masuk ke dalam surga dengan mudah tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang-orang yang betul-betul memurnikan tauhid atau mentauhidkan Allah semurni-murninya dengan menjaga tauhidnya la ilaha illallah dari yang merusak tauhid atau membatalkannya dan dari yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Dia jaga tauhidnya dari yang merusak tauhid seperti syirik besar. Demikian pula dia jaga tauhidnya dari yang mencacatkan atau yang mengurangi kesempurnaan tauhid seperti syirik kecil. Ya. Dia betul-betul jaga jangan sampai jatuh ke dalam syirik besar maupun kecil. Ya. Barulah inilah yang dimaksud orang-orang yang akan masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Oleh karena itu sebagian ulama membuat kesimpulan dari hadis ini. Mereka atau di antara mereka mengatakan man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bila hisab wala azab. Siapa yang betul-betul mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, alias mudah masuk ke dalam surga. Yang jadi pertanyaan, ya, bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa mentauhidkan Allah semurni-murninya, bisa memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu Pak, gimana caranya supaya kita bisa memurnikan tauhid kita, menjaga tauhid kita dari yang merusak dan dari yang mengurangi kesempurnaan tauhid atau mencacatkannya? Mungkin ada yang tahu Pak, bagaimana caranya supaya kita bisa betul-betul memurnikan tauhid kita atau menjaganya? Silakan. Mungkin ada yang tahu Pak? Silakan. Dengan apa? Dengan berzikir. Oh iya. Ya baik, dengan berzikir Bapak. Siapa Pak namanya Pak? Pak Roni ya. Yang lainnya mungkin silakan. Supaya kita bisa mentauhidkan Allah semurni-murninya, kata Pak Roni tadi, dengan berzikir. Kira-kira yang lainnya mungkin dengan tawakal. Mas siapa? Mas? Mas Roni. Ya, mungkin itu kurang jelas jawabannya. Ya tadi kata Mas ini dengan tawakal. Yang lain mungkin yang bisa mencakup jawabannya. Ya, silakan Pak. Ya, dengan menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Ya, sangat umum sekali ya. Ya, baik. Sudah ada jawaban dari beberapa jamaah. Maksudnya ada yang menjawab dengan berzikir, ada yang menjawab dengan bertawakal, dan ada yang menjawab dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, ini yang sudah bagus maksudnya jawabannya. Tapi yang lebih tepat lagi adalah dengan kita berusaha menjaga tauhid kita, ya, dari yang membatalkannya berupa syirik besar dan dari yang mengurangi kesempurnaannya berupa syirik kecil, dan itu bisa kita lakukan dengan kita belajar tauhid ini, belajar ini tauhid atau akidah. Maka dengan kita belajar tauhid kita akan diperkenalkan nanti mana yang termasuk syirik, mana yang bukan, mana syirik besar, mana syirik kecil. Orang kalau tidak tahu mana syirik, mana bukan syirik, terkadang jatuh ya ke dalam syirik karena ketidaktahuan. Ya. Maka supaya dia dapat menghindar atau menjauhi syirik, dia harus tahu mana nih yang syirik, mana yang bukan. Ya. Maka inti jawabannya yang tepat adalah ya, supaya seseorang bisa mentauhidkan Allah semurni-murninya, dia harus belajar tauhid.
ya, agar dia dapat menjaga tauhidnya dari yang merusaknya. Maka di pelajaran tauhid ini kita akan pelajari apa-apa saja yang dapat merusak tauhid. Demikian pula di pelajaran tauhid dan akidah ini kita akan pelajari apa-apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau kita sudah bisa jaga tauhid kita, barulah kita akan masuk ke dalam Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, alias mudah masuk ke dalam surganya. Gitu ya. Nah ini artinya kita belajar tauhid. Ya. Baik, itu sekedar pengantar saja supaya kita mungkin mengetahui urgensi dan pentingnya tauhid ini dalam agama ini. Bahkan merupakan dasar, materi dasar. Ya. Yang saya pakai adalah kitab tauhid Muyassar, yakni mudah dan dasar sekali. Ya, nggak jadi masalah karena yang namanya kita menuntut ilmu itu perlu tahapan atau tadarruj. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada nabinya dan memerintahkan nabinya untuk seperti itu, walakin kunu rabbaniyin. Yang diperintahkan Allah kepada para nabi adalah hendaknya kalian menjadi rabbani. Rabbani kata ahli tafsir adalah alladzi yu'allimun nas bisigharil ilmi qabla kibari, yaitu yang mengajarkan ilmu ke tengah-tengah manusia dari yang ringan-ringan dulu sebelum yang berat-berat. Maka dalam kita belajar tauhid ini kita dari yang dasar. Sebelum nanti ada tahapan menengah atas, kita dari yang dasar-dasar. Ya. Baik, kita langsung ke kitabnya sekarang. Buku ini ya ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Huwail, ya. Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail, beliau berusaha untuk menyajikan materi buku ini secara tertib dan bertahap. Ya. Maka sebagian pondok saya mengusulkan agar menggunakan buku ini. Ini cocok sekali karena materinya bertahap, ya, nggak langsung dalam, tapi dari dasar-dasar, ya, dikenalkan pengertiannya, contohnya, kemudian diperkuat dengan dalilnya. Karena kita beragama harus pakai dalil, maka ada dalilnya di setiap materi masalah yang disampaikan. Baik, saya langsung ke kitabnya. Kalau ada yang fokus kita bisa lihat di layar kitabnya. Nanti kita baca kitab namanya, kaji kitab, gitu ya. Karena kalau mau kaji kitab ya modelnya begitu. Kecuali kalau pada punya pegang kitabnya atau di print kitabnya. Sebenarnya kitabnya ini sudah ada PDF-nya. Kalau mau bisa saya share ke, misalnya di sini ada grup jamaah gitu, mungkin perwakilannya saya share, nanti yang bersangkutan misalnya men-share ke jamaah ini kitab yang kita pakai, kita bisa lihat di HP. Cuma kalau di HP ya itu kurang fokus kadang-kadang. Kadang yang dilihat bukan kitabnya, malah yang lain, gitu ya. Itu enaknya emang fokus kitab kayak di print. Cuma kalau misalnya nggak pada siap, bisa juga dengan ada layar kita baca kitab, gitu. Saya juga sering share juga di Telegram, Wawasan Muslim namanya, ya, Wawasan Muslim Telegram, atau di blog saya meskipun gratisan, tapi insya Allah jadi ensiklopedi. Namanya Wawasan tanpa spasi, Wawasan Keislaman .blogspot.com. Itu ada ensiklopedi Islam. Di situ ada belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis, belajar adab akhlak, belajar tafsir dan lain-lain. Di situ saya coba lengkapi, ya, satu persatu. Baik, kita langsung ke kitabnya. Ta'rif tauhid, definisi atau pengertian tauhid. Fil lughah, secara bahasa, masdar wahada yuwahidu syai'a. Kalau dalam ilmu sorof itu, ilmu bahasa, ada namanya masdar. Masdar itu asal atau kata dasar, ya. Tauhid ini sudah berubah dari kata dasar wahada, ya. Wahada yuwahidu, kalau atau polanya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun fa'il, la
timbangan atau pada polanya. Maka tauhid juga gitu. Wahada yuwahidu tauhidan, muwahhidun muwahhadun dan seterusnya. Ya. Artinya apa? Idza ja'alahu wahidan, ketika menjadikan cuma satu saja, tidak yang lain. Maka ketika kita mentauhidkan Allah, maksudnya mengesahkan, ya, hanya Dia, tidak ada yang lain. Yang apa? Yang kita sembah, yang kita tujukan berbagai macam ibadah, apapun nama ibadah itu. Baik itu berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan, berkurban, bertawakal, itu semua kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang dia ngakunya muslim tapi masih saja berdoa kepada selain Allah, ya, kepada kuburan atau kepada orang yang telah meninggal dunia, atau membuat sesaji, atau menyembelih membuat tumbal, atau masak di atas rumahnya misalnya bendera ditambah dengan kelapa, ditambah dengan air, berarti dia belum belajar tauhid. Ya, berarti dia belum belajar tauhid, berarti dia tidak paham ayat yang dia baca dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti tauhidnya rusak kalau seperti itu. Gitu ya. Kalau masih ada orang yang buat sesaji, ya, ketika panen, kemudian dibuang sebagian hasilnya ke lautan, katanya sedekah laut atau sedekah bumi, ya. Cara seperti ini salah, ngikuti nenek moyang yang salah, gitu ya. Kalau mau syukur itu bukan caranya seperti itu, bukan dengan buang ke laut, nggak ada yang makan, yang ada mubazir, yang sedangkan mubazir akan ikhwal syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu saudara-saudara setan. Yang ada kalau mau syukur, ya, kalau sudah mencapai nisab ukuran wajib zakat, dikeluarkan zakatnya. Buat fakir miskin dan 8 asnaf lain yang disebutkan dalam surat Taubah. Atau dia sedekahkan buat anak yatim, orang miskin, orang yang membutuhkan, itu baru syukur. Tapi kalau dibuang ke lautan atau istilahnya dengan sedekah laut atau sedekah bumi, bukan syukur, namanya mubadzir atau tabdir, ya. Mubadzir itu saudara setan, gitu ya. Nah, itu karena tidak belajar tauhid. Baik, di sini idza qulta la yakhruj minal baiti ahadun illa Muhammad. Tidak ada yang boleh keluar dari rumah seorang pun kecuali Ahmad. Maka berarti cuma si Ahmad saja itulah maksud mengesahkan, cuma dia saja. Taqulu wa hatta Ahmad bil khuruj minal bait. Berarti maksudnya cuma si Ahmad saja yang boleh keluar dari rumah. Itu maksud mengesahkan, hanya dia saja. Ya, jadi perumpamannya seperti ini. Fi syara', secara istilah syariat, tauhid adalah ifradullah ta'ala birrububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat, dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengesahkan Allah dalam rububiyah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang mengurus, yang memberikan rezeki ke alam semesta ini secara keseluruhan. Ini namanya tauhid rububiyah, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, pencipta, penguasa, pengatur, pemberi rezeki alam semesta ini, pengurus alam semesta ini. Cuma dia saja sendirian, nggak ada di sampingnya penguasa. Nggak seperti keyakinan orang-orang yang tinggal di pelosok, ada penguasa pantai selatan, pantai utara. Ini namanya syirik dalam rububiyah. Sama aja tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah, gitu ya. Kalau seperti ini, ya, sama aja dia telah berbuat syirik, namanya syirik dalam rububiyah. Kemudian, ya, seperti
orang yang berkeyakinan ada penguasa pantai utara namanya Nyi Roro Kidul atau apa nama sebutannya. Itu semua sebenarnya nggak ada. Kata Allah, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu cuma nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian kasih nama. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah sama sekali nggak menurunkan keterangan, ya, ayat yang menerangkan bahwa ada penguasa namanya Nyi Roro Kidul. Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, dan kitab samawi sebelumnya juga nggak ada. Di kitab Taurat, Injil, Zabur juga nggak ada. Itu cuma nama yang dikasih nama sama kalian, para orang-orang musyrik dan nenek moyang kalian, kata Allah. Ya. Dan apa namanya? Yang ada ya setan yang bisikan mereka. Ya, dari setan yang bisikan supaya kita jatuh ke dalam syirik. Gitu ya. Ini namanya tauhid dalam rububiyah. Yang kedua, seseorang juga dalam bertauhid, di samping dia berkeyakinan hanya Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur, pengurus alam semesta, juga harus berkeyakinan bahwa Allah adalah ilah, yakni al-ma'budu bihaq, satu-satunya yang berhak disembah, tidak selainnya. Ya, satu-satunya yang berhak untuk disembah dan ditujukan berbagai macam ibadah. Ya, tidak selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak dikatakan bertauhid kalau sudah yakin Allah pencipta, pengatur, penguasa, tapi yang disembah malah selainnya. Ini namanya tidak mentauhidkan Allah. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang musyrik zaman dulu dan sampai sekarang juga. Mereka yakin Allah pencipta alam semesta ini, penguasa, tapi yang disembah dan diarahkan berbagai macam ibadah malah selain Allah. Ya, orang-orang musyrik mengarahkan ibadah kepada patung dan berhala. Ya, orang-orang Yahudi ya kepada Nabi Uzair misalnya, orang Nasrani kepada Isa. Nah, ini sudah melenceng pelanggaran terhadap tauhid uluhiyah, ya, dan jatuh ke dalam syirik akbar, syirik besar yang menghapuskan tauhidnya. Sudah Islam kalau seperti ini, ya. Makanya orang-orang musyrik meskipun mereka meyakini Allah pencipta, penguasa, pengatur, tapi ya, Allah katakan mereka belum bertauhid, yang ada masih dikatakan musyrik karena tidak cukup keyakinan Allah sebagai pencipta lalu dikatakan bertauhid. Harus ditambah mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang ketiga, al-asma wa sifat, tauhid dalam asma dan sifat, yakni menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama juga punya sifat, yang mana nama ya dan sifat ini berbeda dengan makhluknya. Nama mengikuti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya, dalam sunnahnya, ya. Juga sifat juga yang Allah sebutkan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam kitab dan dalam sunnah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, kita meniadakan, ya, ketika disebut sifat Allah kemudian kita tiadakan, nggak boleh. Juga tidak boleh kita mentakwil, ya, mengartikan lain, ya. Juga tidak boleh kita mentakif, menanyakan gimana sih hakikat sifat Allah ini. Ya, jangan. Kita imani apa adanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, intinya seseorang dikatakan bertauhid apabila melakukan 3 hal ini. Pertama, mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Hanya Allah pencipta, penguasa, meyakini Allah pencipta, penguasa, pengatur, pengurus alam semesta sendirian, gak ada yang lain. Yang kedua, meyakini hanya Allah yang berhak disembah dan ditujukan berbagai macam bentuk ibadah. Dan yang ketiga,
ya, dia meyakini Allah Subhanahu wa taala punya nama dan punya sifat, mengikuti apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya. Di antara nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Di antara sifat Allah, ya, wa huwas samiul alim, maha mendengar, maha melihat, ya. Dan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Nah, ini materi pertama tentang tauhid. Ya, ya baik. Kesimpulannya yang terakhir bahwa tauhid ini, ya, dalam Islam mencakup 3 hal tadi: tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, dan seseorang tidak dikatakan bertauhid sampai melakukan 3-tiganya. Ya. Dan penyebab orang-orang musyrik dulu mereka sampai terus didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai diperangi, adalah karena meninggalkan tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Mereka tidak mau menyatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, jadi ingat, la ilaha illallah artinya itu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Karena kalau diartikan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, itu benar, tapi itu maksudnya tauhid rububiyah. Kalau seperti ini artinya, maka orang-orang musyrik berarti sudah muslim, karena mereka yakin Allah pencipta mereka, Allah penguasa mereka, Allah pengatur mereka. Orang musyrik begitu. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Al-tahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Kalau seandainya pengakuan ini, ya, sudah cukup dikatakan muslim, ya tentu orang musyrik nggak perlu disebut musyrik lagi dan dikatakan muslim, sudah, dan nggak perlu didakwahi lagi. Jadi itu mungkin pembahasan tauhid kita pada kesempatan malam Senin ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita pelan-pelan belajarnya, ya, insyaallah, ya, dari dasar insyaallah nanti meningkat sampai tingkat atas. Mungkin sampai di sini sebelum ditutup, kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan silakan.